Saya kebagian satu tema unik menurut saya. Tema besarnya adalah bulan ini The Spirit Who Rests Upon Us, tentang Roh Kudus, karena besok peringatan pencurahan Roh Kudus. Basically sebulan ini berbicara tentang Roh Kudus membentuk karakter Anda dan saya sebelum dia memberi kita kuasa. Karena itu penting. Ya, kuasa tanpa karakter yang baik biasanya disalahgunakan. Dan Roh Kudus tidak hanya datang untuk membuat kita kuat, karena kita kalau dengar kata kuasa itu diberikan kekuatan, diberikan otoritas, bisa semena-mena, atau ternyata Roh Kudus justru datang untuk membuat kita menjadi serupa dengan Kristus, karena kita perlu power. Ya, yang terkenal, yang menonjol dari hidup Yesus selain penuh kasih adalah penuh kuasa. Ya. Dan orang-orang dipenuhi Roh Kudus juga seperti Yesus harusnya. Diwarnai bukan dengan power yang dipakai semena-mena, tapi dengan cinta yang ngotot, cinta yang terus mengasihi, walaupun kayaknya nggak ada untungnya buat dia. Cinta yang kita tahu memerlukan kuasa yang kita tahu nggak ada di bumi ini. Kalau bukan berasal dari Tuhan, nggak ada kerelaan kita memaafkan orang lain. Nggak ada kerelaan kita untuk berkorban buat orang lain. Kita nggak mikirin orang lain kalau nggak ada cinta yang dari Tuhan sendiri. Kalau nggak ada Roh Kudus sendiri tinggal di sini, kita pasti mikirin diri kita sendiri. Tapi kita punya Tuhan yang memikirkan kita sebelum kita memikirkan Dia. Kita punya Tuhan yang menginginkan kita sebelum kita menginginkan Dia. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita bahkan sebelum kita tahu apa itu cinta. Dan Dia harapan kita satu-satunya. Ya, makanya bicara tentang Roh Kudus ini, tanpa Roh Kudus nggak ada yang kudus. Saya berani jamin itu. Tanpa Roh Kudus, agama nggak berhasil bikin orang jadi kudus. Berasa kudus paling nyampe situ. Kelihatan kudus paling nyampe situ. Kosmetik di luar. Seperti kuburan di Labur Putih, monumen luar biasa, dalamnya bangkai, kata Yesus. Dan itu ngeri sekali. Tapi Roh Kudus bantu kita untuk dihidupkan kembali, tadinya mati. Ya, tapi dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh dirinya sendiri, oleh Tuhan sendiri. Terus bicara tentang ketaatan, saya ke bagian ini, when obedience feels slow, ya, tapi obedience is the right thing. Ya, kita tahu kebenaran, ketaatan itu suatu yang benar untuk dilakukan, tapi rasanya kerap kali kayak lelet gitu. Enggak, judulnya unik menurut saya. Lelet menurut siapa? Lelet di pemandangan siapa? Kalau di pemandangan yang taat nggak lelet. Di pemandangan orang lain yang lelet. Ya elah, hari gini masih udah gak usah terlalu perfeksionis jadi orang tuh. Gak usah terlalu kudus-kudus amat. Elah, so suci loh, hari gini masih elah. Leletnya di pemandangan orang, bukan di pemandangan kita. Kalau kita yang tahu upah dari ketaatan, kita yang tahu ujung akhir dari ketaatan, kita gak pernah ngerasain ini slow. Slow kalau yang kita pikirin, ketaatan kita itu harus ada upahnya, upah yang di sini. Itu yang buat kita ngerasain ini slow. Sampai kapan nih gue mesti nurut terus sama Tuhan? Ya sampai selamanya menurut Anda. Cuman sampai dapetin apa yang lu mau. Itu yang terjadi. Kerap kali kita pengen sesuatu, kita sok nurut sama Tuhan karena mau dapetin sesuatu. Makanya suka ngerasa lelet. Kenapa? Sampai kapan? Kapan gue dapet itunya? Lihat gak? Kita kan mikirin itunya, mikirin sesuatu yang lainnya, dan itu problem. Kita belajar hari ini bahwa ketaatan akan selalu terasa lelet, tapi bukan buat kita harusnya. Buat orang yang lihat kita. Ya, Lukas 6 ayat 46 sampai 49 dimulai dengan ketaatan sebagai groundwork. Ketaatan itu groundwork itu kayak pengerjaan fondasi bawahnya. Dan akan selalu terlihat lelet kan bagi yang lihat, kayak nih rumah kok nggak jadi ya. Ditutup pakai seng. Berapa lama? Mangkrak kali proyeknya. Tapi ternyata enggak. Ternyata ke bawah dia bikinnya. Nah, kita tahu kalau udah bikinnya ke bawah bukan cuma bikin basement. Tapi ini berarti akan jadi gedung yang tinggi. Karena ke bawahnya dalam banget nih rumahnya, apa bentuknya lain kali. Oh, nanti pas lepas udah jadi dia nggak kelihatan rumahnya di bawah. Enggak. Itu basementnya. Lain-lainnya tapi ada fondasi dibangun karena mau dibangun tinggi. Makanya biasanya lama. Lama buat siapa tapi? Buat yang ngebangun mah on time. Udah ada setting waktunya. Tepat waktu ini sih. Cuma buat orang yang lain lelet kan. Ya, karena ini groundworks, pengerjaan fondasi, makanya kelihatannya lelet. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ya,
Ketaatan hanya lelet bagi yang taatnya itu terpaksa. Bagi yang nggak sebenar-benarnya mentuhankan Yesus, tapi cuman pengen dapat sesuatu dengan mentuhankan Yesus. Itu kan selalu lelet rasanya. Dan juga menyebalkan buat Yesus sejujurnya. Maka sampai dia ngomong kayak gini, ini kan tanda kekesalan sebenarnya. Ngapain lo manggil gue Tuhan kalau lu gak menurut? Gitu loh. Buat apa lu manggil gue Tuhan? Mau dapetin sesuatu ya? Kan gitu. Ngapain kamu deketin saya? Ya. Kalau saya bukan siapa-siapa, ngapain kamu panggil saya Tuhan? Kalau kamu gak mau nurut, ngapain kamu manggil saya Tuhan? Ngapain kamu manggil saya Tuhan kalau Tuhannya itu kamu? Orang yang gak mau nurut kan mentuhankan dirinya sendiri. Jadi kalau orang nanya sama saya dulu saya selalu berusaha jawab pertanyaan orang, tapi capek. Karena jumlah follower kan banyak. Semati muda saya kalau semuanya nanya saya jawab. Bener. Akhirnya saya filter, pertanyaan penting sama gak penting. Pertanyaan gak penting hanya memuaskan hawa nafsu dalam artian cuma memuaskan rasa penasaran. Itu gak penting pertanyaan itu. Contoh alien ada apa enggak? Kalau ada kenapa? Kalau nggak ada, dinosaurus ada nggak? Kalau ada kenapa? Kalau enggak kenapa? Adam ada udelnya nggak? Pertanyaan macam apa itu? Contoh, siapa istri Kain? Nggak tahu nyonya Kain, bodoh amat urusannya sama lo apa? Lihat, itu pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting. Yang cuma memuaskan rasa penasaran. Yang kalau kejawab nggak ngaruh apa-apa buat iman kita. Seru aja, kejawab aja. Nggak, saya bagi dua, pertanyaan yang penting sama yang nggak penting. Dan berikutnya adalah penanya yang baca Alkitab sama yang enggak. Saya tanya gitu, saya bilang, saya mau jawab nih, tapi Anda baca Alkitab nggak? Saya tanya gitu, oh emang kalau nggak baca Alkitab, Bapak nggak mau jawab? Enggak. Saya bilang, loh kok gitu Pak? Kok gitu sih kata dia? Ya iya dong, saya bilang. Tuhan aja nggak lu denger, apalagi gua. Logika aja, bener gak? Tuhan aja nggak lu denger, apalagi gua, ngapain lu nanya sama gua? Emang gue nyiptain lu, emang gue mati disalib buat lu? Bukan. Emang saya akan menghakimin Anda? Bukan. Terus pendapat saya nggak penting berarti sebenarnya. Apa yang tertulis di sini yang penting. Kita akan bertanggung jawab sama dia soalnya. Makanya saya selalu nanya, lu baca Alkitab nggak? Kalau nggak gue nggak mau jawab. Capek gue buang-buang waktu. Kalau belum mau taat gak usah nanya-nanya. Karena apa? Udah tahu taat bukan nanya. Udah tahu nanya, bener kan? Nyebelin kan? Sudah pernah ketemu orang nggak yang nanya jalan, tapi belum mau taat? Jadi pas dikasih tahu jalannya, melengos mulu nggak nyampe-nyampe, balik lagi. Jadi gini loh Pak, itu lurus, ntar belok kiri, nanti ada warung, ntar di ke kanan, kan gitu. Kita liatin dia, lurus belok kiri, oh ada benar, lihat warung, dia belok kiri, balik lagi kan? Lah dibilangin itu lurus belok kiri, kena warung tuh belok kanan Pak, balik lah, gitu terus, kesel nggak? Ya kan? Kalau belum mau taat nggak usah nanya-nanya deh, nyebelin. Dikasih tahu juga percuma, masih second opinion, belum tentu mau nurut. Ya, makanya ini yang Yesus bilang, ini menunjukkan kefrustrasian sebenarnya. Ngapain lo manggil gue Tuhan kalau lu gak mau taat? Setiap orang yang datang kepadaku mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa yang dapat disamakan, mendengar dan taat. Bukan cuma sekedar buat tahu. Ya sama dengan seorang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu itu. It's a groundwork, ini pekerjaan fondasi sebenarnya. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, seperti umumnya kehidupan, ada pergumulan, ada musibah bahkan. Rumah itu gak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Dan ini bicara bukan rumah dalam artian kehidupan normal doang, tapi bicara keimanan sebenarnya ini. Karena kalau kena musibah semuanya kena. Dolar naiknya gak kira-kira, semuanya ngalamin. Emang dolarnya cuma naik buat orang yang gak beriman. Buat orang beriman dolarnya normal kan enggak. Semuanya keimbas. Kata siapa yang kena COVID cuma yang gak punya iman, semuanya kena. Orang-orang pertama yang mati di Indonesia kena COVID pendeta loh. Jangan pernah lupa itu. Satu sidang sinode gereja kan. Jangan lupa itu. Terus kita bawa-bawa Mazmur 90. Mau ngapain? Soalnya ada kekebalan buat orang yang percaya. Kagak ada. Nggak ada, semuanya kena. Cuma bedanya apa? Imannya nggak goyah. Itu maksudnya. Masalah hidup mah ada aja. Kata siapa? Cuman orang biasa yang bermasalah, pendeta emang gak ada masalah. Dan tambah masalah ketika Anda ceritain masalah Anda, bener gak? Masalah gue cerita ke siapa? Lu pikir lu doang gak punya masalah? Ya. Saya pernah balas DM, lagi kesel waktu itu saya balas DM, bener-bener kesel banget. Pastor, ya saya bilang, shalom Pastor, ya saya ada pergumulan nih.
Oh saya juga, shalom, saya bilang gitu. Selesai. Ya kan, lu pikir lu doang yang punya pergumulan, gue juga. Ya gimana sih, aneh bener. Namanya juga hidup pasti ada pergumulan, bener gak? Akan tetapi apa, barang siapa mendengar perkataanku tapi gak melakukannya, barang siapa gak taat sama firman Tuhan. Ya sama dengan seorang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar, ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh, hebatlah kerusakannya. Groundworks, makanya kelihatannya slow. Khususnya dilihat dari luar. Tapi kita yang tahu kita sedang membangun kehidupan kita di atas dasar Kristus dan firman-Nya, kita tahu ini nggak slow. Ini on time, right on time. Iman tuh nggak bisa secara instan tiba-tiba percaya. Nggak ada orang tiba-tiba percaya. Ya. Para murid contoh sempurna. Apa artinya? Mereka lihat Yesus tiap hari bareng Yesus. Retret 3,5 tahun loh. Apa kabar kita retret 3 hari 2 malam? Anda pikir langsung berubah gitu? Yang 3,5 tahun retret aja masih terus bertobat. Ya, dengar semua khotbah Yesus, ngeliat, ngalamin semua mujizat Yesus, bayangin. Harusnya iman mereka kan tebal, tapi kita lihat bahkan di akhir di Yesus, ketika Yesus disalib, orang yang paling banyak bacot pun, yang paling senior pun, yang paling ngerasa kayak semua boleh tinggalin lo, tapi gue gak bakal tinggalin lo. Gue rela di penjara bahkan mati buat lo. Dia aja menyangkal Yesus 3 kali. Ya, dan saya menyadari dia belum dipenuhi Roh Kudus. Maka pentingnya Pentakosta itu kenapa? Karena perbedaannya sangat drastis sebelum dan sesudah dipenuhi Roh Kudus orang ini. Ya, Simon Petrus itu penakut, makanya karena penakut banyak bacot. Itu justru menunjukkan penakut. Ya, saya belajar dari ada yang dog person di ruangan ini yang suka pelihara anjing, atau ada yang kucingan banget gitu. Saya bingung orang pelihara kucing tuh. Kucing tuh aneh loh. Dia dipelihara masih nyolong, aneh banget. Aneh seaneh-anehnya. Bener gak? Saya dulu pelihara anjing ya. Gini, saya kapok pelihara anjing cuma satu. Karena dulu keluarga saya selalu pelihara anjing. Karena setiap kali ada yang mati, saya yang kuburin. Jadi saya trauma. Saya kebagian sedihnya doang. Jadi malas saya nggak mau pelihara lagi. Sebenarnya pengen, cuma aduh enggak, matinya nggak siap gitu untuk nguburin lagi. Berapa banyak anjing saya mesti saya kubur. Ya. Dan yang terjadi, anjing tuh nggak pernah nyolong loh. Nggak pernah. Ya, nih tempat makanannya jatuh nih, gubrak gitu. Kagak dimakan. Dia nungguin di depan piringnya. Aneh banget kan, bisa langsung. Wah, enggak tuh. Dia nungguin depan piring, padahal lihat makanan tuh. Diem aja. Nungguin dibawain ke sini. Bukan manja, justru sebaliknya. Dia tahu. Ini punya gua tuh bukan punya gua. Aneh banget, anjing loh. Nah orang kenapa nggak ngerti ya? Bingung saya juga. Kok bisa seanjing itu kita? Anjing-anjing gak kayak gitu. Ya. Dan ini, kenapa jadi ngomongin anjing ya? Iman tuh gak bisa tiba-tiba saudara. Ya gak bisa, sama sekali enggak. Petrus pun bergumul, semua murid bergumul. Tapi perbedaannya dipenuhi Roh Kudus dan belum dipenuhi Roh Kudus sangat berbeda. Ya kami bersalah dalam artian Pentekostal dan karismatik bersalah. Kenapa? Karena kami patokin dipenuhi Roh Kudus tuh bahasa roh. Problem banget. Bahasa roh bisa pura-pura. Bisa pura-pura. Ya, tapi kan buah hidupnya gak bisa dibohongin. Kelihatan dari sana kan, dari buahnya. Lu tahu pohonnya, bukan dari daunnya. Dari yang lain-lainnya bukan. Dari buahnya kelihatan pohonnya. Kalau pohonnya gak berbuah ya berarti pohonnya gak berbuah. Pohon apa tuh? Gak tahu, gak berbuah kan gitu. Dan gak penting juga pohon apa. Mangga, nangka, gak penting. Gak ada buahnya, itu aja udah. Dia pohon yang gak berbuah, udah disebutnya gitu aja apapun pohonnya. Ini pohon disebut pohon nangka ketika dia berbuah nangka. Buahnya yang dicari, justru pengen tahu pohonnya kan dari situ. Ketaatan itu groundworks, kita membangun keimanan kita di atas dasar Kristus dan firman-Nya. Dan ketaatan kepada firman itu bukan cuma dengar, tapi juga melakukannya. Yang kita bangun itu sebagai fondasi hidup kita. Sebelum kita membangun semua hal yang lain di atasnya. Di atasnya, jadi ketika yang itu yang lain rontok, dasarnya enggak. Dasar tetap ada, dan dasar kan di bawah, gak ada yang lihat. Makanya apa kelihatan pasti slow di mata orang harus, tapi gak berasa slow di kita. Kita tahu ini ya dengan teliti satu bata demi satu bata. Kita bangun keimanan kita. It's a groundworks, obedience feels slow karena dia groundworks. Dan semakin mau dipakai tinggi sama Tuhan, pasti fondasinya lebih dalam ke bawahnya. Dan itu yang kerap kali bikin orang gak betah karena pengen buru-buru naik. Nah itu problem. Naik kemana?
Naik kemana? Kalau Tuhan lagi di bawah mengerjakan fondasi, kenapa lu mau naik? Naik kemana? Kan lu pikir selalu Tuhan di atas. Enggak. Tuhan ada dimanapun kita berada. Dalam proses hidup ini, dalam fase hidup ini, kita lagi bersama dengan dia. Maka lagu tadi selalu menyentuh hati saya, bersama Bapakku lewati semua perkenananmu itu yang teguhkan hatiku. Gue lagi di bawah nih, tapi gue tahu lu bersama gue. Dan itu yang bikin gue kuat. Bukan kekuatan gue. Kenyataan bahwa lu gak tinggalin gue. Itu yang bikin kita. Jadi gini, it's not the strength of our faith that saves us, it's the object of our faith that saves us. Bukan kuatnya iman kita yang menyelamatkan kita, tapi kuatnya objek iman kita yang menyelamatkan kita. Siapa namanya? Yesus. Yesusnya yang kuat, bukan kitanya yang kuat. Enggak. Dan ketaatan kita bangun, apa kita jadikan dasar hidup kita, karena kita tahu dia Tuhan, kita percaya dia Tuhan. Makanya semua yang dia bilang kita bangun, kita pegang sungguh-sungguh. Kita bangun hidup kita di atas Kristus dan firman, kita jadikan fondasi. Yang kedua, kita ke Yohanes 14 ayat 15 sampai 27. Cukup panjang tapi worth it untuk dibaca. Ketaatan yang kita miliki, saudara, is a spirit empowered obedience. Ketaatan yang dimampukan oleh Roh Kudus. Kita sebenarnya nggak mampu taat. Kalaupun mau nggak mampu, percaya deh. Karena orang bilang di mana ada kemauan di situ ada jalan. Jalan kemana? Gitu. Percaya deh, mau semau apapun. Semau apapun. Kayak gini, Petrus kurang mau apa? Dia untuk setia sama Yesus kurang mau apa? Makanya ketika Yesus samperin dia, Yesus kan bertanya, sebenarnya kamu sayang gak sih sama saya? Jawabannya apa? Ya sayang lah. Jawabannya gitu. Emang iya. Cuman apa dia tetap nyangkal 3 kali gitu loh. Kekuatan daging kita untuk taat sama Tuhan gak bakal mampu. Makanya kita perlu kuasa. Ya, kita perlu kuasa. Yohanes 14 ayat 15 sampai 27, jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus. Makanya pertanyaan kan gitu. Simon, do you love me? More than all of this. Bahkan kau mengasihi lebih dari semua yang ini. Ya, mancing ikan, kehidupannya, karirnya, semuanya. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Pertanyaan Yesus. Jikalau kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ketaatan adalah bukti cinta kepada Tuhan. Kalau kita beneran sayang sama dia, kalau dia beneran Tuhan, kita akan taat. Kalau kita beneran sayang, kita akan taat. Ya, gak pernah lari kemana-mana. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Saudara, orang yang perlu ditolong, orang yang kuat atau orang yang helpless. Salah satu misteri yang saya pelajari terus sampai hari ini adalah kenyataan bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan yang maha kuat, tapi kita dibikinnya maha rapuh. Aneh banget. Kenapa sih gak dibikin minimal gak usah maha kuat, kuat aja gitu loh. Enggak tuh, kuat juga kagak. Aneh ya. Kenapa dibikin rapuh? Dan jawabannya sederhana, biar kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan menyadari di luar dia kita gak bisa bikin apa-apa. Tanpa dia saya bukan siapa-siapa, biar kita terus melekat kepadanya. Ya, karena kekuatan kita cuma dia. Yang pernah lari dari Tuhan tahu kok. Yang pernah menyingkirkan, mengabaikan Tuhan tahu kok. Apa artinya? Ternyata di luar dia saya gak bisa bikin apa-apa. Jikalau kau mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain. Dan seorang penolong yang lain, kata seorang ini nyebelin sebenarnya. Karena kata ini gak ada. Saya akan berikan padamu penolong yang lain. Kenapa pakai kata seorang? Karena ini pribadi. Ya, di Alkitab sering terjemahan Indonesia. Seorang malaikat. Jadi malaikat apa orang? Benar gak? Pribadi, makanya membicarakan pribadi, saya akan memberikan penolong yang lain, tapi ini bukan kuasa-kuasa random kayak listrik, nuklir, bukan. Ini pribadi, makanya disebut seseorang. Seorang tuh jadi kayak orang, makanya ada yang ngaku-ngaku. Bener gak? Oh ini ada ayat Nabi gue di Alkitab lemah. Bukan. Bukan ini, bukan Nabi lu aneh, bukan. Enggak, mana bisa ada Nabi lu di sini. Lihat gak? Karena ada kata seorang itu, nyebelin banget kata itu. Aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Penyor besar kita tahu ini bicara Tuhan sendiri. Kalau yang penyor huruf gede tuh, huruf depannya gede udah banyak Tuhan, sama nama. Ya.
Tujuannya apa? Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Gak mungkin ini orang. Mana ada orang yang bisa menyertai Anda selama-lamanya? Papa saya umur 69 meninggal. Saya pikir dia bisa menyertai saya selama-lamanya. Kan gak mungkin. Orang ada masanya. Bisa mati. Gak mungkin menyertai selama-lamanya. Ini gak mungkin orang ini. Bener gak? Ya dong. Ayatnya aja dibaca lengkap udah tahu kok ini gak mungkin orang. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku gak mungkin. Mati kok bocahnya, bener gak? Kuburannya ada jadi tempat ziarah kan. Gimana mau menyertai selama-lamanya orang mati? Ya itu apa dijelasin lagi 17? Roh kebenaran. Dan ini kan gak bicara orang. Ini bicara the third person of the Trinity. Roh Kudus. Yang adalah roh kebenaran. Dia menolong kita dengan cara apa? Membawa kita kepada seluruh kebenaran. Itu cara dia nolong kita. Bukan random-random tiba-tiba ada yang transfer duit. Walaupun bisa. Bisa Tuhan kayak gitu bisa. Cuman gak kayak gitu cara dia nolong. Dan kita tunggunya yang itu. Makanya apa? Jadi berasa ketaatannya slow mana nih? Transferannya mana nih? Kan itu yang kita tungguin soalnya. Nah, padahal ditolongnya dengan cara yang berbeda. Dengar khotbah tiba-tiba. Om ini apa sih si jenggot ngomong apa sih kan gitu. Ditolongnya gitu caranya sebenarnya disadarkan. Oh iya. Ya ini tuh fana duit tuh. Saya bisa jadi gak punya duit tapi kan tetap bersuka cita. Lihat. Itu cara Roh Kudus nolong kita. Membuka pikiran kita. Oh ya ampun, ya. Saya salah selama ini saya pikir tuh diberkati itu cuma tentang jadi kaya. Ditolong tuh tentang disembuhin dari sakit. Tapi ternyata saya bisa masih sakit tapi bersuka cita. Lihat, dunia tidak dapat menerima dia. Ya, Roh Kudus. Kenapa? Karena dunia tidak melihat dia dan gak mengenal dia. Ya, feel slow kenapa? Karena gak kelihatan. Tapi slownya buat siapa? Buat yang gak percaya. Walaupun kita gak pernah ngelihat Tuhan, tapi kita mengenal dia. Kita dikenal oleh dia. Makanya kita percaya sama dia. Dunia gak percaya. Kenapa? Dunia gak bisa lihat. Nah konyol kalau kita juga gak percaya karena gak bisa lihat. Aneh banget. Ya. Tetapi kamu mengenal dia, lihat problem, bukan melihat dia, nggak ngelihat juga sama. Makanya dia bilang gitu kan, dunia nggak percaya karena dunia nggak ngelihat dan nggak mengenal. Tapi kamu bukan melihat, mengenal dia. Kita juga nggak ngelihat sebenarnya, cuma kita mengenal dia. Ya, sebab apa? Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lihat nih, powerful. Sebelum itu murid-murid sekali lagi mau dengar semua khotbah Yesus, mau lihat semua mujizat Yesus tanpa Roh Kudus nggak bisa. Nggak bisa. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam. Akan diam artinya bicara sesuatu yang di depan. Kenapa Pentakostenya belum? Pas lagi Yesus ngomong kayak gini kan. 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Dan ini konteksnya pasti menjelang kenaikan. Makanya di Yohanes 14 pun kita dapati di awal-awal ngomongin rumah Bapa kan. Aku pergi ke sana nyiapin tempat buat kamu. Kan gitu konteksnya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak ada yang ke sana. Nggak ada yang ke sorga. Kalau tanpa melalui saya. Ternyata ayatnya ujung-ujungnya begini. Oh, oke. Ya, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Yatim piatu tanpa pertolongan, tanpa bimbingan, tanpa arahan, tanpa perlindungan, tanpa pemeliharaan, enggak. Ya, walaupun gini, ayat firman Tuhan yang bilang gini, walaupun ayah dan ibu meninggalkan engkau, aku Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Ya, dan almarhum ayah saya dari saya kecil sering banget ngomong kayak gitu. Kamu tahu papa kamu sebenarnya Tuhan. Bukan papa. Nah, tapi kan iya anak papa bukan. Tapi gini, kamu mesti ngerti. Saya ini juga anak dari orang tua saya. Ya, kalau saya nggak menyadari bahwa papa saya yang sesungguhnya itu Bapa di sorga, saya kan sering kecewa sama papa saya. Dan dia bilang gitu. Dia bilang dengan berani, dia bilang, I will fail you. Gue bakal ngecewain lu satu waktu. Dalam hal apapun. Dia bilang. Tapi apa? Pandang terus sama dia. Jadi jangan andalkan saya seperti kau mengandalkan Tuhan. Ya bahasa Ibrani-nya tuh musyrik. Tuh musyrik. Musyrik itu artinya Anda memperlakukan seseorang seperti Tuhan. Itu musyrik. Ya, saya tahu kalimatnya dari teman saya yang mayoritas itu. Udah percayalah sama gue. Aku pernah ngomong gitu. Enggak, gue gak mau percaya sama lu. Musyrik. Lah, mana? Gue ngomong bener nih. Enggak, gue gak mau percaya sama lu. Musyrik apaan saya bilang. Musyrik itu
Kayak misal contoh percaya, lu suruh gue percaya sama lu, gue gak mau. Gue gak mau percaya sama manusia seperti percaya sama Tuhan. Wow, saya jadi ngerti. Oke, itu dia. Ya. Makanya kalimat Yohanes 14 dimulai dengan apa? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Lihat, kalau Yesus bukan Tuhan, itu musyrik. As you believe in God, believe in me. Gile. Berani banget kalau dia manusia. Nabi mana ada yang berani ngomong gitu sih? Hah? Ngajak umatnya untuk musyrik. Nggak mungkin kan? Dia nggak mungkin nabi. Dia bilang gitu, seperti kamu percaya kepada Tuhan, percaya sama saya. Nggak usah khawatir, di rumah Bapak saya banyak tempat tinggal. Kalau nggak banyak, saya nggak bilang banyak. Dan saya pergi ke sana, mau tahu? Mau siapin tempat buat kamu. Artinya apa? Dia bukan cuma Bapak saya, dia Bapakmu juga. Powerful. Masih nggak usah gelisah. Kan gelisah. Orang biasanya kan gelisah kan gitu. Ketika udah mau mati kan habis ini kemana ya? Kan gelisah. Kalau masih baik-baik aja nggak kesono, gelisahnya belum nyampe. Saya berharap gelisahnya bisa lebih cepat gitu loh. Ketika semua masih baik-baik saja udah mulai gelisahnya. Habis ini kemana ya? Harusnya mikir gitu. Cuma karena semua masih baik-baik saja, nggak mikir ke sono. Tapi Roh Kudus bantu kita untuk mikirin itu. Di tengah bukan hanya pergumulan tapi juga kemakmuran. Di tengah kenikmatan bukan hanya penderitaan. Dia bawa kita mikirin itu lebih awal. Habis ini kemana ya? Apa ini tujuan hidup? Kita dibawa mikir gitu. Cuman sekedar memiliki semua yang bisa dimiliki. Apa ini tujuan? Kalau bukan Roh Kudus, siapa yang bikin orang mikir gitu? Kecuali dia emang orangnya suka bengong ya. Mikirin apa ya dipikirin. Kan enggak, Roh Kudus yang bawa kita ke sana. Kita enggak berhikmat itu, enggak. Ya, ayat 19, tinggal sesaat lagi ya. Dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Kenapa? Dia naik ke surga. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Lihat. Ya, dia bilang akan nanti penolong itu akan diutus kepadamu. Dunia nggak bisa lihat, tapi kamu akan lihat. Bukan cuman mengenal, tapi akan lihat. Ya. Ayat 21. Ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu ya bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu dalam aku dan aku dalam kamu. Apa? Kapan? When the Spirit comes. Pentecost, lo akan tahu. Ya karena waktu itu kan terlihat. Dibilang terlihat seperti ada nyala lidah-lidah api. Itu terlihat. Terlihat. Ya, dan pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa. Ya, aku di dalam Bapakku dan kamu dalam aku dan aku di dalam kamu. 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ketaatan, balik lagi ke tema kita besar kita, ketaatan, dialah yang mengasihi aku. Sama persis depan. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Artinya apa? Roh Kudus akan bawa kita makin mengenal Kristus. Makin mengasihi Yesus. Dan imbasnya apa? Manifestasinya apa? Makin taat. Jadi bisa taat. Awalnya mau berat, slow to obey. Kan gitu. Tapi enggak, itu dulu sebelum mengenal makin percaya makin cepet taatnya. Contoh deh sama orang yang gini, ada orang yang Anda enggak terlalu kenal. Mau minjem duit atau minta pertolongan, kita kan nolongin juga sungkan kan enggak terlalu kenal kan. Cuma kalau udah makin kenal, kita makin cepet nolongin dia karena kita tahu pergumulannya berat, langsung tolong. Kenapa? Makin kenal, itu yang terjadi. Sebelum kenal, kalau nggak terlalu kenal, taatnya masih agak sungkan kan. Tapi kalau udah tahu siapa dia, mengenal dia, nggak selama itu lagi kita taat. Udah pasti cepat taatnya. Ya. Ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan katakan kami akan datang kepadanya. Kami berarti apa? Bapa dan anak dan diam bersama-sama dengan dia. Lihat. Wow. Kenapa? Dia bilang saya menyatakan kepada kamu bukan kepada dunia ini. Ya, karena kalian yang percaya sama saya, kata Yesus. Ya barang siapa percaya kepadaku diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Hanya itu bilang gitu.
Kalau kau anak Allah berarti Tuhan Bapakmu. Dan saya yang sulung di antara banyak saudara. Saya kakak pertama, gitu. Kalian adik-adik, kita satu keluarga. Right? Makanya saya nggak mau ceritain ke yang lain, percuma. Mereka juga nggak ngerti, nggak percaya karena nggak bisa ngelihat. Bukan nggak mau percaya, bisa jadi mau, tapi belum tentu bisa karena nggak bisa lihat. Ya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Nah itu alasannya kenapa nggak dikasih tahu kepada dunia. Dunia nggak mengasihi saya. Percuma mau dikasih tahu juga nggak bakal ngerti, nggak bakal nangkep. Ya. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. It's the word of God himself. As I am. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu jadi manusia dalam diri Yesus. Penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Itu Yohanes 1. Yohanes, udah, kalau Anda pengen ada siapapun yang pengen mengenal Kristus lebih dalam, masih ragu tentang ketuhanan Yesus, suruh kulik Yohanes. Ya, suruh kulik habis-habisan, jelas banget di situ. Ayat 20, ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ya karena ini akan terjadi. Roh Kudus akan dicurahkan. Ya. Tetapi apa penghibur, yaitu Roh Kudus. Dia juga penolong, dia juga penghibur. Siapa yang perlu dihibur? Mereka yang apa? Bersusah hati. Kenapa bersusah hati? Karena dunia menolak kita habis-habisan. Jadi Yohanes kita temukan itu juga. Akan tiba waktunya orang membunuh kamu dan mengira dia berbuat bakti bagi Allah. Tapi jangan bingung. Kenapa? Udah saya briefing. Nggak usah bingung. Ya saya aja digituin apalagi kamu. Yohanes semua dijelasin di situ. Makanya kita perlu penghibur karena nggak mudah. Bukan hanya perkara ketaatan yang nggak ada upahnya kayak nggak datang-datang. Apalagi itu aja. Itu tetap perlu penghibur untuk kita tetap percaya, tetap taat. Walaupun kayaknya kok nggak sembuh-sembuh ya. Perlu penghibur, perlu dicerahkan pikirannya. Bahwa ini bukan tentang kesehatan. Bukan tentang kelimpahan atau bahkan dicukupkan kebutuhannya. Lebih dari itu. Tanpa Roh Kudus kita nggak mikir ke sana. Kita mikir cuma yang ini aja. Akhirnya ketika ada alternatif, ngerti ya? Ini nggak sehat nih, udah tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang tindih sama pendeta, tetap aja nggak sehat. Akhirnya ada alternatif. Ya, dukunnya Kristen kok. Hah? Iya bener ada, jangan sedih. Yang Manado katakan amin. Ya, yang Ambon katakan amin. Ada dukun-dukun Kristen ada. Yang bisa kerasukan arwah bapak lo. Tapi berdoa dalam nama Yesus, jangan sedih. Ini Indonesia bu, jangan bingung. Saya suka kesel, saya selalu dibully ketika saya pelayanan ke daerah saya di Ambon. Dibully sama orang-orang Protestan sana, dianggapnya apa? Karismatik itu sesat. Tapi mayoritas mereka masih doa ke kuburan, yang sesat lu bukan gua. Gua ngusir setan, lu ngobrol sama setan, aneh bener lo. Bener, kalau mau emosi saya gituin. Sesat dari Hongkong. Kita sama-sama percaya Yesus kok. Cuman gara-gara kita bahasa roh dibilang sesat. Aneh banget. Tapi berdoa di kuburan terus ngapain? Bisa-bisanya kerasukan roh bapaknya siapa? Random banget, apa sih? Gak ngerti gue. Tapi itu jadi budaya, udah turun-temurun, bingung. Kalau ditentang, dibilang ngelawan adat. Ya kan sedikit banyak kalau jadi orang Kristen kan kayak gitu, kayak nggak beda ngelawan adat sama nggak kita menghormati adat tapi nggak percaya adat seperti dulu. Beda itu. Ini kita menghormati tentu saja. Ya teman saya masih berdoa karena keluarganya mayoritas bukan Kristen, dia masih ke kelenteng berdoa di sana, tapi dia nggak berdoa kepada yang udah mati nggak. Dia berdoa kepada Tuhan dan bersyukur buat kehidupan dari engkongnya, dari siapanya, yang selalu diceritain sama orang tua. Buat saya kalau di kuburan orang Kristen ngapain sih? Ceritain tentang orang ini, bukan berdoa ke dia. Enggak, kita nggak berdoa ke dia. Doain dia apalagi udah gak ada gunanya, orang udah mati. Tapi kan rasanya akan seperti menentang adat kan. Tapi karena firman Tuhan menentang itu, kita nggak boleh berdoa bahkan kepada malaikat. Apalagi kepada orang mati, nggak ada urusannya. Ya, dan kita akan dihakimi di hadapan bukan tua-tua adat.
di hadapan Tuhan. Masih serius nih kita dalam hal ini. Ya, kenapa jadi ngomong ini saya juga nggak tahu. Mungkin kita ada yang perlu, I don't know. Ya, tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi sebelum dia memenuhi kita, emang selalu akan stuck di satu titik. Kita tuh nggak nyambung gitu. Pikirannya masih terus duniawi. Kenapa? Karena nggak dipenuhi Roh Kudus. Ketika dipenuhi Roh Kudus, manusiawinya udah bukan manusiawi buat alasan ya. Namanya juga manusiawi kan Pak, kalau saya kepahitan. Kalau saya kecewa, lihat, itu manusiawinya dulu sebelum dipenuhi Roh Kudus, manusia duniawi. Tapi kalau dipenuhi Roh Kudus, manusia sorgawi mulai mikir-mikirin the things of God. Ya, ini memang salib yang saya pikul, ngomongnya udah beda. Ya, saya harus tetap menghormati suami saya, walaupun dia nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, biar suami yang tidak taat firman bisa dimenangkan karena kelakuan istrinya. Istrinya tetap berlaku sebagai orang-orang yang berpengharapan kepada Allah. Oke, ayat 7. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya, ini semua connect sama ketaatan. Saudara, ini ngomong sama ketaatan karena kasih. Ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku, bukan damai sejahtera biasa. Kalau dunia ini ada keamat gini, dunia ini jujur kita punya rasa aman ketika punya banyak duit. Tapi bukan ini yang Tuhan Yesus kasih, bukan. Ya, ini damai sejahtera tetap ada bahkan ketika lagi bokeh. Benar gak? Kalau kita bisa bersyukur dan percaya ketika kita banyak duit. Dan ketika bokeh nggak bisa, berarti sumber ucapan syukur kita dan kepercayaan kita kan duit, bukan Tuhan, benar nggak? Ketika kita hanya bisa melayani Tuhan, ketika semuanya itu lagi kompak. Jadi ketika udah mulai nggak kompak, kayak nggak tahu, gue nggak bisa nih mantul kompak ini. Tidak gereja aja, paling itu lu cari berarti apa? Bukan Tuhan, tapi kenyamanan itu. Kita berhalangan kenyamanan itu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ku berikan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku, jadi bukan sembarang damai sejahtera, ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, ketaatan kita sekali lagi balik ke ujungnya adalah damai sejahtera, bukan damai sejahtera. Karena ini kita tahu ini nggak melanggar firman Tuhan, kita tahu ini yang Tuhan mau, bukan melawan kehendaknya. Ada damai sejahtera. Yang terakhir sudah poin ketiga dan terakhir. Pertama adalah groundwork, ini bicara tentang fondasi. Tuhan lagi bangun fondasi. Makanya nggak terlihat fondasinya slow. Karena ini sekali lagi groundwork saya mau slow. Karena harus solid, bisa sembarang. Nggak bisa buru-buru bikin dasar atau bikin gedung abu. Dan ketaatan kita adalah spirit empowered obedience, ketaatan yang dimampukan oleh Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang mengucapkan, kita membukakan mata kita, memberikan pencerahan. Oh, itu maksudnya paradigma kita diubah. Ya. Dan yang terakhir adalah Roma 5 ya. 5 dan 1 Korintus 13 ayat 7 sampai 8 saya tutup dengan namanya love motivated endurance. Ini kita bisa taat sampai akhir karena cinta Tuhan. Karena cinta, makanya Yesus nanya sampai terus Simon, do you love me? Itu pertanyaannya. Karena that's the key, berarti ya. Untuk jatuh cinta dan tetap jatuh cinta. Ya, karena itu bisa bertahan, saudara. Pernikahan itu gambaran seperti ini. Ya. Ada bosannya nggak pernikahan? Pasti ada. Ada gerahnya nggak? Pasti ada. Ya, namanya bahasa Yunani itu bohwat. Ada bohwat-bohwatnya ada pasti. Ya, ada bohwat-bohwatnya pasti manusia. Makanya firman Tuhan masih selalu penting, bahkan udah buat orang yang udah tiap tahun baca Alkitab bolak-balik. Buat yang udah S3, udah profesor, doktor, teologi, masih penting firman Tuhan. Karena itu cintanya harus dijaga dengan cara terus dibuat kagum, terus diingatkan, terus disadarkan. Kayak Roma 5 ayat 5 kita lihat. Frekuensinya sama makanya. Roma 5 ayat 5 bagi pengharapan tidak mengecewakan. Makanya tadi bilang apa? Jangan bisa dan gentar hati, karena ini akan coba setan ambil pengharapan. Dia akan bikin kita putus asa selalu.
Makanya apa? Ketika kita lagi taat sama Tuhan, dia ganggu kita. Mana tuh coba. Mana tuh? Lu nggak sembuh juga kan? Lu tengok saya, gua usah lebih baik. Ya, emang dia ada. Emang Tuhan dan Dia. Lihat, setan berusaha kenapa? Karena dia pengen bawa kita fokus ke apa yang kita mau capai. Dan kalau kita fokus ke apa yang kita mau capai, obedience feel slow, pasti. Karena kita tunggu itu bukan Tuhan yang kita tungguin, sayangnya. Ya, pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh siapa? Nah, ini ayat ini saya nggak bisa bacain kalau ngomongin Roh Kudus. Karena ini karya Roh Kudus yang paling powerful, mencurahkan kasih Tuhan kepada kita. Tanpa Dia kita nggak bisa menerima kasih Tuhan. Kita nggak ngerti. Ya. Harapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan natur kasih adalah apa? 1 Korintus 13 ayat 7-8. Iya, atau kasih itu apa? Sabar, menanggung segala sesuatu, itu naturnya. Akan membawa kita apa? Seperti ayat 8 bilang, kasih itu tidak berkesudahan, semuanya sementara. Ya, bahasa roh akan berhenti. Knowledge akan lenyap. Sekarang kita hidup di era kelimbahan informasi, kelimbahan pengetahuan. Orang bisa banyak tahu, tapi apa buktinya? Strawberry, enggak ada urusannya. Ketaatan, endurance bukan berasal dari banyak tahu. Tapi dari apa? Kehidupan yang dibangun di atas Tuhan dan firman-Nya, pengalaman bersama Tuhan sambil ditolong, dihibur oleh kebenaran. Terbangun di sana lewat semua yang bisa kita hadapi dalam dunia. Ya. Obedience rasanya bisa slow tapi ujungnya jelas, dan yang membawa kita sampai ujung adalah cinta. Tebak cintanya siapa? Bukan cinta kita kepada Tuhan, cintanya Tuhan kepada kita. Cinta yang gak pernah berhenti. Love never ends. Semua yang lain akan lenyap, berhenti. Tapi kasih tidak berkesudahan. Dan orang yang dikasihi oleh Tuhan akan apa? Sabar menanggung segala sesuatu. Ya, kita sabar menanggung segala sesuatu karena dikasihi oleh Tuhan. Bukan sebaliknya. Bukan karena kita mengasihi Tuhan, bukan. Simon bilang, I love you Lord. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Kata Tuhan kepada Simon. Iya, I love you. Ditanya lagi, apakah engkau Simon mengasihi aku lebih dari semua ini? Dia jawab, I love you. Dan terakhir Yesus tanya lagi, apakah engkau mengasihi? Dan di situ dia tahu. Cinta itu gampang kalau di mulut doang. Dan 3 kali Yesus juga bilang apa ketika Simon bilang I love you? Prove it. Gembalakan domba-domba saya. Hidup bukan untuk dirimu sendiri. Bisa gak? Dan yang ketiga juga sama. Ditanya 3 kali akhirnya dia sedih. Karena Yesus nanya 3 kali. Dan jawaban dia akhirnya jujur. Dan pertama dia jawab, you know I love you right. Yang kedua, you know I love you right. Dan yang ketiga, jawabannya jujur, engkau tahu segala sesuatu. Yang pertama dengan berani, I love you. Dan yang terakhir, you know I love you right. Engkau tahu kan saya sebenarnya sayang sama engkau. Tapi gak mudah. Ya. Dan Yesus gak bergeming. Iya, gue tahu. Gue tahu lu pengen sayang tapi gak bisa sesayang itu. Tapi apa? Gembalakan domba-domba saya, tapi akan sangat berbeda. Karena kamu akan menerima kuasa. Sangat berbeda. Saya ngomong ini ketika saya masih bersama-sama dengan kamu, tapi ketika ia datang, makanya kalimat itu sering banget. Akan ada perbedaan, saudara Pentakostal, kenapa kita rayakan. Walaupun mungkin alirannya bukan Pentakostal. Karena itu, karena tanpa Roh Kudus, kita gak bisa taat seperti yang Tuhan mau. Dan gak bisa taat sampai akhir karena cinta. Ingat semuanya karya Roh Kudus. Saya pengen kita sungguh-sungguh dalam firman, dalam doa. Karena that's how the Holy Spirit works. Ya, Roh Kudus menguduskan seseorang bukan dengan kayak di gua. ya. Roh Kudus menguduskan seseorang bukan dengan cara tiba-tiba mistis terus dirubah jadi kudus gitu, enggak. Dia bekerja secara natural, yang membukakan pikiran kita, mengubahkan hati kita dari dalam, makin kenal, makin sayang, makin bisa percaya, makin sudi percaya. Karena percaya, jadi bisa mengabdi. Semuanya itu natural. Ya nggak tiba-tiba mendadak dipenuhi Roh Kudus, boom, tiba-tiba jadi kudus. Tiba-tiba jadi berani, iya. Tapi itu nggak tiba-tiba. Jadi berani karena Roh Kudus ngingetin semua yang Yesus sudah bilang. Oh iya, dia udah bilang deh, bahwa kita bakal diginiin. Ya nggak usah takut kalau kayak gitu, lihat. Karena diingetin, bukan random tiba-tiba jadi berani. Enggak. Ya beda sama kerasukan setan dipenuhi Roh Kudus tuh. Kerasukan setan tiba-tiba dari sadar jadi nggak sadar.
Dari nggak berani jadi nekat. Ya orang lagi gelo, ya terserah kan itu. Kayak orang nekat tiba-tiba enggak, dipenuhi Roh Kudus enggak gitu. Tiba-tiba beralasan, tiba-tiba imannya berdasar. Tiba-tiba keberaniannya kita jadi tahu, oh kita mesti lebih takut sama Tuhan daripada sama manusia. Seperti yang Yesus bilang, takutlah jangan kepada dia, mereka yang bisa membunuhmu. Takutlah kepada dia yang bisa mengambil nyawamu dan membinasakan kau di neraka. Lihat, diingetin Roh Kudus sama semua yang Yesus bilang, jadi berani. Jadi tabah, jadi kuat. Ya, jadi beriman. Tadinya bukan gak percaya, kurang percaya. Tapi jadi percaya karena Roh Kudus ingetin semua yang dibilang. Ya nggak ada yang tiba-tiba bisa jadi kudus mendadak gitu secara mistis dipenuhi Roh Kudus kayak kerasukan setan gitu. Enggak, beda. Dipenuhi Roh Kudus sekali lagi. Ini a lifetime work. Jadi bekerja sama lah dengan Roh Kudus. Ya baca kitab suci doa tiap hari, lagu yang kita nyanyiin dari sekolah minggu. Udah ikutinnya udah paling benar itu. Pastor caranya gimana ya? Ya mau gimana caranya gini. Masa gitu doang? Enggak gitu doang. Ini a lifetime work, seumur hidup ini kita bikin gak gini doang, gak ada yang gini doang, ngaco. Kalimat lu tuh kayak, emang gitu doang? Enggak, bukan. Ya emang baca Alkitab sama berdoa gak tiba-tiba ditransfer memang. Gak menghasilkan itu kalau itu yang lu cari. Ya, tapi mengubahkan hati, mengubahkan cara pandangmu. Sehingga dalam pergumulan apapun, badai hidup menghajar kita kokoh berdiri. Kan dibangun di atas dasar Kristus dan firman-Nya. Ketaatan kepada Kristus dan firman-Nya. Ketaatan dimampukan oleh Roh Kudus dan dimotivasi oleh apa? Kasih. Kasihnya pada kita. Ya. Yuk kita berdoa sebentar. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan meski jalan